lihat potensinya, itu cuma warung kecil, tapi dia paham potensinya. Dia langsung mikir gede, dan akhirnya itu dia yang bikin jaringan McDonald's menjadi raksasa global. Persis kayak pepatah Jepang, ide itu cuma 1%. Eksekusi itu 99%. Jadi ngapain aku tiba-tiba cerita soal McD? Soalnya kalau contoh McD aja bisa begitu, gimana kalau kita terapkan logika yang sama ke bahasa? Jadi meski akar atau asal-usul penting juga, yang lebih menentukan sejarah itu siapa yang bisa bikin sesuatu makin relevan, makin luas, makin dipakai di masa depan. Dan bahasa Indonesia persis kayak gitu. Pada tahun 2014 lalu, entah dengan sumber datanya dari mana, negara tetangga telah menjenalisir jumlah penutur bahasa Melayu mencapai 300 juta jiwa, yang dianggapnya telah menjadi bahasa kelima terbesar di dunia. Oke, di dunia terdapat lebih kurang 300 juta penutur bahasa Melayu. Geng, korang tahu tak sebenarnya berdasarkan Astro Awani pada tahun 2014, bahasa Malaysia diangkat sebagai bahasa kelima terbesar di dunia. Lalu di tahun 2017, mantan Perdana Menteri Malaysia ke-6, mempunyai harapan agar bahasa Melayu kelak menjadi bahasa kedua ASEAN di tahun 2050 nanti. Dan di tahun 2022, Ismail Sabri Yaakob yang menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-9, malah lebih awal melakukan gebrakan dalam mengusulkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa kedua ASEAN, bahkan mengajak Indonesia untuk bekerja sama memajukan bahasa Melayu. Akan tetapi usulan tersebut ditolak Indonesia, karena bahasa Melayu adalah bahasa daerah. Jadi, untuk apa Indonesia menerima usulan tersebut, sedangkan Indonesia memiliki bahasa nasionalnya yaitu bahasa Indonesia. Lebih baik bahasa Indonesia lah yang dikedepankan oleh Indonesia untuk menjadi bahasa kedua ASEAN ketimbang bahasa Melayu. Dan tak lama kemudian, malah bahasa Indonesia lah yang menjadi bahasa resmi di UNESCO pada tahun 2023. Hal itulah yang pada akhirnya mulai menuai perdebatan tentang bahasa antara dua negara yang terus memanas dan berlangsung hingga sampai saat ini. Karena mereka menganggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu, yang menurut negara tetangga adalah bahasa yang sama seperti di negaranya. Sehingga topik ini sering dikemukakan oleh warganet tetangga, bahkan hingga akademisinya, serta para profesor-profesornya. Mulai dari soal histori lingua franca, asal-muasal bahasa, bahkan ada juga yang mengatakan kalau bahasa Indonesia itu tidak ada. Sementara di luar sana, bahasa Indonesia semakin terus berkembang. Hal ini ternyata sampai ditanggapi oleh warga asing, yang ternyata juga ikut menyimak perdebatan tersebut, lalu memberikan pandangannya. Aku sering dengar debat klasik ini, bahasa Indonesia versus bahasa Melayu. Siapa duluan, siapa yang asli, dan siapa yang cuma turunan. Di media sosial udah banyak banget tuh. Tapi pertanyaannya sebenarnya penting gak sih ribut soal siapa duluan? Atau justru ada hal yang lebih besar? Hal yang sering kita lewatkan. Nah, hari ini aku pengen ngajak kalian lihat semua ini dari sudut pandang yang agak beda, dari mata seorang bule. Gini singkatnya, dulu ada dua bersaudara, Richard sama Maurice McDonald. Mereka buka warung burger simple di California, dan mereka jago bikin sistem dapur yang super cepat. Nah, Ray Kroc itu dia penjual, sales manager mesin milkshake. Dia kebetulan mampir, lihat potensinya, itu cuma warung kecil, tapi dia paham potensinya. Dia langsung mikir gede, dan akhirnya itu dia yang bikin jaringan McDonald's menjadi raksasa global. Persis kayak pepatah Jepang, ide itu cuma 1%. Eksekusi itu 99%. Jadi ngapain aku tiba-tiba cerita soal McD? Soalnya kalau contoh McD aja bisa begitu, gimana kalau kita terapkan logika yang sama ke bahasa? Jadi meski akar atau asal-usul penting juga, yang lebih menentukan sejarah itu siapa yang bisa bikin sesuatu makin relevan, makin luas, makin dipakai di masa depan. Dan bahasa Indonesia persis kayak gitu. Malah sekarang udah jadi powerhouse. Jadi apa kata mereka?
di Malaysia. Orang Malaysia suka bilang bahasa Melayu itu induk bahasa Indonesia. Tapi jujur aja, algoritma YouTube, TikTok, Netflix malah kasih exposure lebih banyak ke konten Indonesia. Jadi kalau aku buka HP, yang keluar itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Algoritma aja lebih pede pilih bahasa Indonesia. Jika kita menyimak apa yang dikatakan oleh seorang bule dari sebuah kanal Rooms of Channel yang telah kita saksikan bersama, bahwa saat ini bukan soal mengorek masa lalu, tetapi bagaimana mengembangkannya di masa depan. Dan bahkan sudah bukan rahasia lagi, bahwa bagi warga asing yang sudah mempelajari bahasa Indonesia, sudah menjadi media komunikasi baginya antar warga asing, sekalipun mereka berbeda negara. Hi, how are you? Sebentar, aku tahu kamu bisa bahasa Indonesia. Oh ini, kok bisa bahasa? Oke, hi, nice to meet you. Salam kenal. Salam kenal. Kamu bule mana? Rusia. Oh, nice. Okay, good. Kamu sekarang di mana? Di Rumania. I'm Romanian. Oke, paham. Kamu di mana? Di Rusia, masih di Rusia. Hello, Where are we from? how are you? I'm from Algeria, how about you? I'm from Russia. Oh, Russia. It's a good place. Welcome guys, thank you for visiting my room. Apa? Kamu bisa berbahasa Indo? Bisa bahasa Indonesia? Little bit, not so much. Sedikit. How about you? Can speak bahasa Indonesia? Kamu orang Algeria? Iya, Algeria. Aku tinggal di Aljazair. Coba bayangkan ya, kalau di Rusia kita biasanya makan biar nggak lapar kan? Misalnya habis dari sekolah atau gimana, kita biasanya makan ya lapar ya makan gitu. Banyak orang tanya, kenapa kamu mau belajar bahasa Indonesia? Karena Indonesia itu negara favoritku di Asia Tenggara. Benar, bahasa Indonesia bahasa lebih mudah dari lain bahasa. Karena aku tuh dari Rusia, jadi bahasa Inggris aku nggak lancar. Aku nggak ngerti dong. Terus aku kayak terpaku gitu, ada ini gimana gitu. Terus aku jawab pakai bahasa Indonesia gitu. Maaf kak, nggak paham gitu. Mereka langsung ngakak. Terus nanya, bisa bahasa Indonesia ya? Ngerti bahasa Indonesia? Ya. Di sini ada 100 orang asing yang bisa bahasa Indonesia. Nama saya Maciek, saya dari Polandia. Untuk saya, bahasa Indonesia sangat menarik karena tidak sama dengan bahasa di Eropa. Aku Izzy, berasal dari Australia. Aku suka sekali budaya Indonesia, makanan Indonesia. Ayo belajar bahasa Indonesia. Nama saya Oliver Rasmussen dari Denmark. Saya belajar bahasa Indonesia karena istri saya orang Indonesia dari Sulawesi Utara. Nama saya Maria Kadini, saya berasal dari Madagaskar. Bahasa Indonesia itu mudah karena strukturnya persamaan bahasa banyak mirip dengan bahasa Madagaskar. Meskipun sudah banyak warga negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia, tetap saja negara tetangga mengklaimnya sebagai bahasa Melayu, dikarenakan akar bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar media komunikasi, tetapi bahasa Indonesia adalah identitas nasional bangsa Indonesia. Karena bahasa Indonesia telah menjadi pemersatu bangsa, sejak Indonesia belum mendapatkan kemerdekaannya, tepatnya sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Dari 718 bahasa daerah, 300 etnis, dan 1340 suku yang ada di Indonesia, disatukan oleh bahasa Indonesia, yang memang tercipta dan diciptakan sebagai bahasa pemersatu. Indonesian language, it has no owner. You guys may say, what are you talking about? I was reading some articles here and I realized that Indonesian language was created based on Malay, of course, but Indonesian language was created to unite thousands of people and also ethnicities because Indonesia is a very diverse country, kind of similar to Brazil. So to unify these ethnicities, they created this language based on Malay. So in history, that was used for commerce. So many Indonesians don't realize that they speak a language that was created to promote peace inside the country. And to me, that was a very intelligent decision. This is a very important message from a country. So they're telling to the population that choose Indonesian as home, you guys are welcome here. We are a welcoming country, a welcoming people. And that's so wonderful and amazing. Walaupun sudah berulang kali dijelaskan,
tetap saja negara tetangga masih terus menyangkalnya, dan terus memperjuangkan bahasa Melayu, meskipun bahasa Melayu tidak mampu dimartabatkan di Malaysia. Karena warga Malaysia meskipun mereka dari kalangan kaum Melayu, begitu sangat bangga menggunakan bahasa Inggris, bahkan sampai mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris, yang dikenal sebagai bahasa rojak. Hingga saat ini, walau sudah 68 tahun merdeka, namun pembahasan tentang bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, dengan segala carut-marutnya, masih terus berlangsung. Bahkan ada juga yang belum fasih bertutur bahasa Melayu dan bahkan ada yang tidak bisa sama sekali bertutur bahasa Melayu, walaupun lahir dan besar serta tinggal di Malaysia sebagai warga negara Malaysia yang sah. Dan itulah yang membedakan dengan bahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia akarnya dari bahasa Melayu, namun bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa yang bebas atau bersifat inklusif, terbuka terhadap bahasa lain, demokratis, tidak memandang status sosial, dan juga tidak dibatasi oleh sekat-sekat tradisional. Sehingga memungkinkan semua orang mampu untuk berkomunikasi, dan mudah menyerap unsur-unsur dari bahasa lain, untuk pengayaan bahasa Indonesia. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.